Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin. Imamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur dengan karunia Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita hambanya yang beriman dan bertakwa dan tergolong daripada golongan tersebut. Salawat seiring salam kita haturkan kehadiran junjungan agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau, dengan harapan agar kita mendapatkan pembelaan beliau kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di hari yang ke-6 ini kita awali hari yang ke-6 di bulan Ramadan 1431 Hijriah ini. Kita awali dengan SMS. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, aku nak bertanya berdosa, aku ni niam ke kakak aku. Ceritanya mak ini, kami sama-sama begawi di rumah wong. Terus kami dibayar 200.000. Terus aku ni cuman diinjoknya 30.000. Manalah itu Pak Ustaz? Sekarang awak begawi tu ada ikat anda dengan dia? Ada perjanjian tak berapa awak dinjuk? Nah, kalau ada perjanjian berapa awak dinjuk, yang dijanjikannya itulah yang awak tuntut. Ya? Yang dijanjikannya itulah yang awak tuntut. Kalau tidak kata perjanjian, kalau ya pokoknya awak melok dia, ya sudah sekendak dia ngenjuk awak. Cuman dia sesuai ke sekarang ini namanya kenek kalau begawi bangunan ya 40 ribuan. Nah, ya awak tuntut cari yang cuma itu. Yalah ngomong benar-benar namanya dulu ya tak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Aku ibu Tini di jalur 11 Supang. Saat aku nak nanya apa benar kalau kita memutuskan hubungan tali silaturahmi, doa-doa kita tidak akan didengar Allah? Benar? Ya? Tak ada direspon oleh Allah Subhanahu wa taala. La yadkhulul jannah man qati'ar rahmi. Tidak akan masuk syurga orang yang memutuskan tali silaturahmi. Jadi kalau sudah tidak dimasukkan Allah ke dalam surga, artinya hal-hal yang membawa ke arah ke sana tu tidak ada nilai. Siko lagi aku nak bertaken, mak mano hukumnya wong yang galak ngugat harta anak yatim. Atau penjelasannya terima kasih. Sekarang anak yatimnya posisi macam mana? Kalau misal wong meninggal itu dia cuman punya anak betina yang kecil, ditinggalkan bapaknya meninggal. Anak betina siko itulah baru boleh anak siko atau dua betina kalau. Lantas dia meninggalkan harta yang meninggal. Dulu juga kan ada hak. Dulu yang meninggal tu ada hak karena anak betina tidak ngabisi waris. Itu bukan ngugat harta anak yatim, mengembek haknya. Dulunya tadi ngembek haknya, benar itu nyalankan hukum Allah. Atau anak yatim karena dia meninggal, ninggalkan anak betina duit kok pokoknya walhasil anaknya cuma betina. Bininya kan mewarisi 1/8 dari harta suaminya. Seandainya dia punya mak, maknya juga dapat bagian. Ya, dapat bagian dari anaknya. Jadi maknya minta bagian dia. Benar itu nyalankan hukum. Nah, kalau yang namanya ngugat tidak dalam posisi yang benar, dia tidak ada hak, tapi dia nak minta juga, itu yang salah. Nah itu, nyingok hukumnya dulu, nyingok hukumnya.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad? Soalnya aku pernah dengar kiai ceramah ngucapnya tanpa sayyidina. Jadi galau, boleh galau nak pakai sayyidina jadi, tak pakai jadi. Cuman kalau yang pakai sayyidina tu ini menurut ana, kalau ana ni pakai sayyidina agak sedap kepada yang terhormat. Bapak ini, ya Allah sampaikanlah kepada panutan kami, pemimpin kami, ya junjungan kami, Tuhan kami yang namanya Nabi Muhammad. Kan ada imbelan. La taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ba'dikum ba'dha dalam surah An-Nur. Jangan kamu manggil nama Nabi kamu seperti kamu manggil di antara kamu. Lain Allahumma salli ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Ya Allah sampaikan salawat pada utusan Allah yang namanya Muhammad ibn Abdullah, ada Rasulullahnya. Jadi kalau anak ni biar mak mana makai Sayyidina itulah, kecuali kalimat zikir. Pak Ustaz, aku nak bertanya, jadi kalau tidak pakai Sayyidina tidak apa-apa. Menurut kacamata sebagian itu kurang adab baik. Walaupun Nabi itu tak ada minta digegoi nian, kita yang menghargai Rasulullah. Pak Ustaz, aku nak bertanya, kalau ngawi ke salat dua sebagusnya berapa rakaat? Paling banyak 12 rakaat. Paling sedikit 2 rakaat. Kalau nak digawi ke ya 6 rakaat jadi. Yang penting afdalul a'mal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal tu biar dikit tapi dia berkesinambungan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, surah apa, ayat berapa? Laqad ja'akum. Akhir surah Al-Ahzab insyaAllah. Akhir surah Al-Ahzab insyaAllah. Ustaz, taufik mohon diulangi tentang ibu hamil dan hadis tentang ibu hamil menyusui qada'in fidyah mau direkam. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini yang ana catat riwayat Abdullah bin Abbas menerangkan firman Allah wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun. Nah, jadi nerangkan ayat ini Abdullah bin Abbas mengatakan fidyatun ta'amu miskin wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi yang tidak mampu hendaklah bayar fidyah untuk makan orang miskin. Qala kanat rukhsatan lisyaikhil kabir wal mar'atil kabirah. Itu untuk keringanan untuk wong lanang betina yang sudah tidak kuawa. Tidak ada sehat nian wahuma yutiqani lisyam ayyubtira wa yut'ima kulla yawmin miskinan. Jadi bagi yang tidak ada mampu nian, ayat itu nerangkan bahawa boleh dia makan dengan cara mayar makannya. Setiap hari dengan ukuran satu hari itu ngunjuk makan seorang miskin. Wal hubla wal mardi in khafata yakni ala auladima abtarata wa ut'imata. Wong hamil dan wong menyusui jikalau mereka berdua takut yakni atas keselamatan anaknya abtarata maka duanya boleh makan wa ut'imata dan nunjuk makan. Jadi di riwayat lain dalam kitab lain diterangkan tentang soal yang tidak ada puasa. Ibu yang hamil yang tidak ada puasa disebabkan karena sebab anaknya. Disebab mengapa tidak puasa? Karena aku ni hamil. Kaget ngapo-ngapo anak kami ni. Di sini disebutkan
Wa in khafata ala auladihima, jikalau mereka berdua yang hamil atau yang menyusui. In khafata ala auladihima, jikalau takut mereka karena dia mengandung atau nyusui itu, isqatul walad fil hamil wa qillatil laban, takut lepasnya anak dalam kandungan, kanunya lemah dan kedikitan banyung susu bagi yang fil mardi, bagi yang menyusui. Aftarata, hendaklah mereka diperbolehkan aftarata, buka. Wa wajaba alaihimal qada lil iftar, dan diwajibkan atas mereka kedua bayar qada, wal kafaratu aidan, juga kafarah bayar mudnya fidyah. Ini keterangan ulama. Abdullah bin Abbas negangkan tadi, diterangkan oleh ulama ahli fikih, ahli fuqaha. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tas minta tolong hati alam nasro jingob juga Quran itu dak pula nak di radio nian. Ya. Di Quran itu kan ada baca bae surah Al-Insyirah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, apa hukumnya kita menerima uang dari hasil petugas salat Jumat, azan, baca Quran, khatib? Dan apa kan termasuk suap menyuap? Tak doma ini suap menyuap. Ini hadiah. Hadiah. Misal uang datang tu kan maki motor. Nah, minyaknya nak diisi. Ya balik ke mak itu. Tidak juga dinjuk dah apa-apa. Tidak jadi soal. Dinjuk honor. Tahu-tahu dimasuk ke celengan. Tidak diterimanya. Itu tak jadi soal. No problem. Tapi jangan dimasuk dikategorikan suap menyuap. Bukan macam itu. Ustaz mau nanya. Orang suami istri sebelum fajar jima. Ternyata datang fajar langsung ini tak lemak kalimatnya nih. Langsung selesai. Begitu fajar langsung diselesai. Tapi setelah itu inzal, batal tak puasanya? Yang model ini batal. Karena dia ada sebab keluarnya. Sebabnya jima tadi tu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz Taufik, saya selalu bayar pajak penghasilan dan saya niatkan sekalian bayar zakat. Apakah hal tersebut dibenarkan secara Islam? Terima kasih. Bapak, yang Anda tanyakan itu menurut pendapat sekarang bahwa setiap pegawai yang ada gaji, dia harus segera ngeluarkan zakatnya per bulan. Dengan catatan kakek di akhir tahun dia tidak ada payah. Pendapat yang baru ini. Nah, dengan kami yang belajar di kampungan tidak ada kelop pendapat itu. Jadi zakat itu wajib dikeluarkan apabila dia sudah masa haul 1 tahun. Jadi di akhir tahun dihitung harta tu berapa sisanya yang ada. Karena yang namanya kebutuhan relatif. Memang di dalam jadwal zakat penghasilan itu anak pun punya ada. Nah, ditanya dulu gaji kita berapa sebulan. 2 juta, kebutuhan telepon berapa, listrik berapa, banyung berapa, pemakan berapa, anak sekolah berapa, kebutuhan lain berapa, sekian tak ada hasil. Jawabannya, Anda tidak wajib zakat. Itu kan hitung-hitungan di luar dari kebutuhan biasa. Kalau ngejut kita dapat musibah, ditumbuk oleh mobil patah memata,
Siapa yang biaya cukup 2 juta? Mobil wong rusak misal, tombokan. Anak kita nombor mobil wong pecah memecah, motor kita hancur, budak patah mata. Budak juga mobil itu ada budak kecil pula, egonya patah. Lah berapa betul duit? Nah, jadi pelajaran yang didapatkan selama ini dihitungkan jumlah keseluruhan di akhir masa harta. Di akhirnya sudahlah jalan 1 tahun baru wajib zakat harta, dihitungkanlah seluruh hasilnya. Ya. Sisa dengan ukuran nisab 12 suku setengah dikeluarkan 2,5%-nya. Allah alam bisawab. Ya, kalau zakat penghasilan dia zakat, nah kagak harta-harta sisa yang lain wajib tak dizakat ni. Itu. Ya kalau bagi kami yang belajar dengan kiai-kiai kampung ni agak tidak kelop lah pendapat itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak mana hukumnya suami yang tidak mempergauli istrinya 1 tahun lebih? Ya nasib. Ya nasib, ya nasib. Sedangkan kami akor-akor baik dan tinggal serumah. Kalau saya tanya kenapa Kalau saya tanya kenapa dia bilang takut punya anak lagi. Sedangkan saya sudah bilang bahwa saya KB. Pernah juga dia bilang saya ini kurus. Hingga tidak bikin dia bergairah atau terangsang. Lah tahu kurus ngapa nak dikawin ni dari awalnya tak? Tak masuk alasan ini. Sedangkan dia laki-laki normal. Kadang saya suudzon apakah dia main atau jajan di luar dengan wanita panggilan. Karena tidak mungkin laki-laki tahan bila tidak memenuhi hasratnya lebih dari seminggu. Wah, ini agak tersinggung juga orang lanang ini. Yo nian apa kamu ni oi? Orang lanang-lanang tak tahan nian apa lebih. Orang pergi haji tu jadi be ayuk ni. Singgung lah yang macam SMS ni seolah-olah apa kata dunia. Sudah tak baca juga menurut dia. Karena tidak mungkin laki-laki tahan bila tidak memenuhi hasratnya lebih dari 2 minggu. Lebih dari seminggu. Yo apa lagi? Hari jawab tidak. Tahan. Orang lanang. Sedangkan saya wanita yang normal. Sebagai istri saya butuh nafkah batin. Jangan dengan alasan saya kurus, lantas saya dibiarkan tanpa disentuh layaknya seorang istri. Saya masih sehat lahir batin. Saya masih muda. Apakah layak dan pantas suami saya memperlakukan saya seperti itu, Pak Ustaz? Tolong dijawab. Jadi ini ibu coba buka buku nikah. Buku kutip nikah ibu, itu ibu ada di situ. Jadi apabila uji lakinya, saya tidak memenuhi kewajiban saya sebagai seorang suami, tidak memberikan nafkah batin kepadanya sekian bulan lamanya, dan istri saya tidak ikhlas dan tidak ridha, maka dia mengadukan halnya ke pengadilan dan membayar sekian dan dibenarkan pengaduannya. Maka jatuhlah talak saya 1 padanya. Kalimatnya macam itu di situ kan. Jadi bagi suami yang mengeluarkan alasan macam tadi itu tidak masuk akal. Bini juga punya hasrat. Bini juga punya hak. Ya. Jadi suami yang tidak memenuhi kewajiban dia, ya termasuk mempergauli istrinya, sedangkan dia mampu
maka suami ini tergolong dayus. Hukumnya dayus. Kalau memang dia tidak memenuhi hasrat istrinya. Kalau dia mampu dengan alasan tadi, tidak masuk hitungan itu. Alasannya tidak masuk hitungan. Ya sabar yuk, setahun. Berartilah setahun berapa hari? Aduh baik tinonya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, kalau kita puasa baik tapi tak salat, apa hukumnya? Sore di TV orang nanya. Ia jawaban yang nyenangkan hati, tidak salat berdosa, tidak puasa boleh pahala. Kalau kita tahu tak guna, kalau hati kita masih busuk, padahal dia suka nganggap setiap orang tak pernah benar macam dia tu benar dewek. Aku jadi geram ni Ustaz. Caranya wong mak ini kongkon balik je hutan. Jadi dewean nak kata ewang. Selalu diri nak ngasuh benar tu kongkon balik je hutan. Biar kaget je hutan sana wong je hutan ngomong kamilah yang benar, kau yang salah. Tak boleh ada sifat merasa diri benar dewek. Ada saudaraku Ustaz, umurnya sudah nak 60 tahun tapi belum lagi nak nundukkan kepala kepada Allah. Kalau diajari pintarlah dia ngomong. Kalau kita nyampe ke kebaikan, Ustaz tu baik pajak dia baik. Katanya, aku jadi sedih sekali Ustaz. Apa malam apa siang umur kita ni tak tahu kan Ustaz. Tolong nasihatnya Ustaz. Jadi kalau sudah khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim, susah. Kalau sudah Allah kunci hatinya lah keras, maka tatbulu min ba'li dzalika hiya kal hijarah. Bahkan seperti batu kerasnya sudah tidak pacak nimo lagi. Yang namanya benar itu sudah. Ialah melainkan doa. Dianggapnya ustaz-ustaz tu cuman pacak baik. Padahal dosanya besar. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa mengatakan hal ini dari Nabi sedangkan itu bukan kata Nabi. Man kadzdzaba alayya. Siapa berdusta mengatasnamakan aku, Allah sediakan satu tempat jeruk api neraka. Bukan lemak. Ustaz, haram tak wong Islam makan kodok? Haram. Ramadan tahun lalu aku membaca Al-Quran sampai juz 14. Sekarang ini aku lanjut ke lagi. Boleh tak? Lajulah. Mulai baru jadi ngelanjut ke jadi. Ustaz, kalau malam kita mimpi basah, pas mandi pagi untuk salat subuh lupa niat. Siangnya baru teringat kalau semalam mimpi, puasanya batal tak? Solatnya harus qadanya tak? Ini yang lupa niat ni apa? Niat mandi wajib atau niat puasa? Kalau niat mandi wajib lupa mandinya diulang. Kalau niat puasanya lupa ternyata berarti dia pada hari ini tidak puasa. Ya, puasanya batal dan dia wajib qada. Kalau dia lupa mandi wajib tak berniat, sudah. Dia mandi wajib ulang, salat yang sudah tadi dia ulang lagi. Ya Allah, hari ini cukup sini dulu. InsyaAllah ta'ala besok kita sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ajma'in. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa lana fi man tawallait wa barik fi ma atait wa qina syarra ma qadait wa sallallahu ala sayyidina mursalin. Alhamdulillah.